Salah satu request yang paling sering saya dapati adalah bikin resep atau tutorial untuk bakso yang keras seperti merek bakso tertentu. Nah, saya tidak sebutkan mereknya apa, karena kalau versinya orang-orang, merek ini katanya dia itu gepeng dan keras. Padahal kalau saya pernah coba dulu sekali, beberapa tahun yang lalu cukup lama itu tidak ada keras-kerasnya sama sekali. Nah, karena banyak sekali request yang mengatakan, Pak, bikin bakso seperti bakso itulah, kan rasanya keras sekali, gepeng keras sekali. Saya pun penasaran, apa iya sih bakso ini keras kok? Seingat saya coba dulu tidak keras sama sekali. Nah, oke lah, akhirnya saya beli, saya coba ulang, dan ternyata pendapat saya sama. Baksonya gepeng, ketika saya makan kenyal, tapi tidak keras. Nah, saya pun heran, kok bisa ya orang-orang bilang keras, padahal saya makan nggak keras. Masalahnya di mana nih? Apakah mungkin outletnya yang berbeda karena dia punya banyak cabang dan cukup nasional lah, cukup banyak di kota-kota. Saya pun minta ke orang lain. Jadi saya minta ke tim saya, coba dong kalau lagi keluar kota, pokoknya bukan di daerah yang sekitar saya, kamu coba makan bakso ini. Bener nggak sih rasanya memang keras itu? Nah, mereka pun ketika pergi, beberapa orang sih, 2 atau 3 orang, mereka coba. Mereka pun juga penasaran, apa iya sih bakso ini keras? Dan ketika dicoba, beli di tempat yang berbeda, rasanya pun sama. Bakso gepengnya memang kenyal, tapi kerasnya enggak. Nah, dari cerita ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita tadi berpendapat bahwa bakso ini tadi itu rasanya keras, tapi saya berpendapat tidak, tim saya pun tidak. Sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kenapa? Karena persepsi kita, standar kita itu berbeda. Kalau di kami, standar keras itu yang harus ketika digigit itu bunyi krek. Nah, sementara mungkin orang-orang di luar sana, karena dia tidak pernah mencoba bakso yang lebih keras, sehingga berpendapat bakso yang terkenal tadi itu jadi keras. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa rasa keras, rasa kenyal, rasa enak, rasa tidak, itu semua bervariasi sekali, tergantung pada siapa yang makan. Nah, kalau Anda mau berjualan bakso, terus Anda ingin saya mau berjualan bakso yang enak, yang kenyal, yang keras, Anda perlu pikirkan dulu, seberapa keras takaran Anda. Jangan sampai Anda merasa, oh ini keras, customer Anda bilang, enggak, ini biasa aja. Nah, ini kan jadi nggak nyampe. Sehingga mungkin hal-hal seperti ini jadi kendala kita berjualan baksonya itu kurang sesuai, kurang rame, karena ekspektasi kita, standarnya kita tidak tentu sama dengan orang-orang. Kalau saya seperti ini, sebaiknya gimana? Tadi di awal kan kita sudah punya kesimpulan bahwa standar tiap orang ini kan berbeda-beda. Maka hal terbaik yang harus Anda lakukan kalau Anda mau berjualan nih, misalkan, oh saya mau bikin bakso gepeng cross. Anda yang harus dilakukan setelah Anda coba dan Anda puas, Anda harus testing dulu. Nah, testing ini usahakan ke sebanyak orang dan jangan ke orang-orang yang kenal dekat dengan Anda. Kenapa? Karena kalau Anda testing ke orang yang kenal dengan Anda, dekat dengan Anda, sedikit banyak kita orang Indonesia itu pasti sungkan lah kalau ngomong, oh ini kurang enak, kurang kenyal, kurang keras, tuh biasanya sungkan, sehingga kita ngomongnya enak, bagus. Nah, ketika hal-hal seperti ini masuk, ini feedback yang tidak valid. Makanya kalau Anda mau testing, sebaiknya Anda random ke orang-orang yang nggak Anda kenal, sehingga kemungkinan rasa sungkan itu hilang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Anda juga perlu tahu kalau rasa kenyal, keras, standar tiap orang itu berbeda-beda, berarti ada bahan-bahan yang takarannya itu tidak bisa standar. Jadi gini, kalau kita ngomong bahan tambahan pangan, Anda ngikutin channel HM Prasaja cukup lama, Anda tentu tahu pengenyal sendiri macamnya banyak. Kalau untuk meningkatkan keras kan gampang, cuma EBS 500. Nah, yang jadi pertanyaan, biasanya orang itu tanya, Pak ini takarannya berapa? Ada bahan-bahan yang takarannya itu standar harus sekian, ada juga yang tidak. Nah, bahan-bahan yang harus sekian, itu kalau mereka lebih dari takaran, biasanya itu akan menimbulkan efek seperti pahit atau getir. Nah, bahan ini apa? Itu contohnya adalah fosfat. Semua yang mengandung fosfat itu takarannya saklek, pasti. Harus 3-5 gram. Apa saja seperti STPP, Fosmik, Mendapos, pengenyal sasetan, tepung premix, itu takarannya standar, Anda tidak boleh melebihi dari sarannya. Kalau lebih, bukannya lebih bagus, yang ada rasanya lebih pahit atau getir. Oke, itu yang pertama. Kalau yang di luar itu, bahan-bahan seperti perenyah WBS 500, karagenan KRI 02, M100 FT, dan sebagainya, itu biasanya tidak ada standar bakunya.
Tapi yang kami berikan itu biasanya adalah range. Jadi sekitar sekian sampai sekian. Kenapa? Karena ini biasanya di antara ini orang-orang merasa puas. Cuma kalau ditanya pastinya berapa, kembali nggak ada. Karena takaran standar orang kerasnya seberapa itu beda-beda. Contoh paling simpel WBS 500. Sering kali banyak pertanyaan, saya sudah coba pakai sesuai saran 5 gram, tapi kok kurang keras. Gimana nih? Nah, kemungkinan itu memang standar keras saya dan Anda bisa jadi berbeda. Makanya kalau Anda merasa kok kurang keras ya pakai WBS 500-nya sekian, coba deh dinaikin. Kalau dinaikin ternyata sudah pas, berarti memang masalah standar. Tapi kalau sudah dinaikin, ternyata kok kerasnya belum dapat ya. Nah, coba cek, jangan-jangan resepnya yang nggak pas atau proses rebusnya yang nggak pas. Ini bisa jadi masalah juga. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah sebuah bakso bisa kenyal, keras, enak, enggak. Itu semua bervariatif tergantung pada yang makan siapa. Ingat, Anda tidak bisa menjadikan standar Anda itu berlaku di semua orang. Karena tidak ada namanya di dunia ini satu produk itu bisa menjangkau semua orang, itu nggak bisa. Karena tiap orang punya preferensi, punya selera sendiri-sendiri. Sehingga Anda harus pastikan bakso yang Anda bikin itu sesuai dengan keinginan customer Anda. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Anda harus ingat ada bahan yang tidak ada takaran pastinya. Kenapa? Karena kembali bahan seperti perenyah WBS 500, terus pengering seperti M100 FT, karagenan KRI 02, itu adalah contoh bahan-bahan yang tidak ada maksimalnya karena dia sifatnya makin banyak makin bagus. Sehingga ini kembali Anda perlu trial dan error. Memang sih saya sering bilang kami di HM Prasaja menyediakan layanan konsultasi dan gratis, itu bisa membantu Anda. Cuma tetap Anda harus trial dan error sendiri karena kembali kan menurut kami keras, mungkin menurut Anda belum, sehingga perlu ditambahkan. Inilah bagian yang Anda harus coba-coba. Hanya saja kalau Anda memilih layanan konsultasi, setidaknya trial dan error Anda itu lebih minimal. Sehingga ya bisa dibilang secara modal jadi lebih hemat lah. Bedanya cuma di situ dan bisa membantu Anda untuk seminim mungkin gagalnya.